Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make upnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Pemirsa, selamat datang. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, saya tidak sendiri, ada para panelis luar biasa yang menemani Q&A pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang pertama untuk Kang Mamang, Kuku Adi, Kak Novita, Basudewa Tejo, Hendri Satrio. Dan tepuk tangan yang paling meriah untuk rekan-rekan mahasiswa di studio. Tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Nah, kali ini sangat spesial sekali. Bintang tamunya nggak kaleng-kaleng pemirsa. Kemajuan era digital ini semakin pesat. Begitu pesatnya juga memberikan berbagai macam dampak ke dalam kehidupan masyarakat. Literasi digital menjadi faktor yang penting guna menghindari dampak negatif dari perkembangan teknologi. Malam ini Q&A akan kedatangan seorang atau sosok yang sangat berperan dalam mengatur berbagai alur komunikasi di era digital saat ini. Ia ada seseorang yang sudah aktif menjadi aktivis sejak usia muda, pernah menjadi jurnalis di salah satu surat kabar ternama di Indonesia, dan juga berperan aktif dalam dunia politik tanah air. Siapakah dia? Dia kini menjadi Menteri Kabinet Indonesia Maju. Langsung saja kita sambut Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Kabar Budi, boleh di sini dulu Pak. Okay. Bapak, kenapa para panelis semangat sekali ada kedatangan Pak Budi, Mbak Tejo? Kita wartawan tapi nggak jadi apa-apa. Dulu wartawan jadi menteri. Pak, gimana rasanya dari wartawan bisa jadi menteri? Nggak ada resepnya, itu mah garis tangan aja. Tangan ya. Nah, Bapak ini kan Menteri Komunikasi dan Informasi ya Pak. Ya. Tapi Bapak termasuk pihak yang anti kritik nggak Pak? Begini, kita ini demokrasi atau peradaban kita lahir karena cara berpikir kan. Ada dialektika, berpikir sehingga kritik sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, berarti artinya Bapak nggak anti kritik, kritik apapun itu? Kritik apapun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Oh, iya. Apakah seorang kritik, Pak tapi bedanya Menteri kritik kita sama tagihan beda loh. Oh iya, itu beda sih. Tapi Bapak menghindari anti tagihan berarti? Kita anti tagihan. Tepuk tangan, silakan duduk Pak. Nah, kita buktikan kalau tadi Pak Budi menyampaikan nggak anti kritik ya. Kita buktikan, mungkin kita uji dulu. Kuku atau Bang Hensat? Gini, Pak Menteri kan tadi menjawab pertanyaannya Mbak Yohana, gimana caranya jadi menteri? Garis tangan. Iya.
Sekarang saya tanya nih, gimana caranya dapat garis tangan kayak Pak Menteri supaya ada mahasiswa kan juga paham jalur menteri ini kalau sesuai garis tangan ini gimana gitu loh. Ya, kalau kita bilang kan ini takdir sejarah aja lah. Tapi tetap semua harus ada upaya. Tapi nggak ada cita-cita. Yang penting kita setia sama agenda dan cita-cita kita. Nah intinya Bang Hensat udah terima aja takdirnya jadi pengamat politik, ya nggak sih? Belum tentu, jangan salah. Semua orang, kita pun nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba Jadi menteri. diminta jadi menteri ya kita siap aja. Yakin nggak mikir apa-apa Pak? Enggak, maksud saya di Kominfo saya nggak mikir, kamu jadi main Kominfo. Oke, kita tagih nanti ya jawabannya. Tunggu dulu tahan. Kita belum buka box teman-teman panelis, teman-teman semangat. Udah ini aja. Biar kita lebih cepat langsung saja kita bedah box kita Kotak-kotak. kali ini ya Pak. Oke. Ada 9 box Pak. Oke. Dalamnya ada topik-topik menarik. Oke. Silakan Bapak memilih nomor favoritnya. Yang pertama Bapak pilih nomor berapa? Baru nanti kita akan ulas dengan Ya. kecepatan tanya jawab kita di Q&A kali ini. Nomor berapa Pak? Yang Nomor pertama. 2. Oke. Nomor 2. Kita buka box nomor 2. Ini sesuai pilihan Pilpres nih 02 nih. Oh gitu ya Pak? Bapak berarti pilih nomor 2? Oh iya dong. Bapak mulai Viral. mancing-mancing nih ya. Pak, box viral ini kita akan bahas topik-topik terkait dengan Kominfo dan dunia digital telekomunikasi yang saat ini lagi viral. Iya. Nah, salah satu yang paling viral ini adalah terkait dengan masih ada polemik tentang UU penyiaran yang diduga isinya itu memang ada unsur untuk kemudian melarang ya jurnalisme investigasi. Iya, iya. Nah, Bapak sendiri bagaimana pendapatnya terkait hal itu, Pak? Karena banyak yang bilang, wah ini kemudian memberangus kebebasan pers dong. Begini, yang pertama undang-undang atau RUU undang-undang penyiaran itu adalah bagian dari inisiatif DPR. Itu dulu, posisinya dulu supaya jelas satu. Kedua, undang-undang penyiaran yang terakhir ini memang tahun 2002. Tentu banyak hal yang harus dilakukan revisi, penyesuaian udah hampir 20 tahun lebih undang-undang ini. Nah, ketiga, karena itu inisiatif DPR itu draftnya belum sampai ke saya. Jadi kita dapat ini, saya ditanyain sama teman-teman media, teman-teman wartawan, Pak Menteri ini ada urusan jurnalistik investigatif, dia bilang, tunggu dulu, saya belum baca semua draft yang menjadi inisiatif DPR ini. Sehingga mana yang mau dibicarakan, mana yang mau didiskusikan, belum. Kan tetap aja nanti daftar inventaris masalahnya dari kita juga, dari pemerintah. Begitu loh. Tapi secara umum Pak, walaupun belum membaca draft itu, dengan adanya wacana dan isu itu, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kebebasan pers jika ada poin-poin yang dilarang? Bagaimana juga Bapak melihat pers sekarang? Ya gini, undang-undang penyiaran ini kan bentuk dari penyesuaian zaman karena sudah hampir 20 tahun yang lalu tuh, 22 tahun yang lalu. Sehingga ada penyesuaian, tapi secara substansi saya juga lihat, loh kok investigasi dilarang di media, gimana caranya justru. Sementara di satu sisi kita ingin jurnalisme yang berkualitas. Nah, jurnalisme yang berkualitas kan harus investigatif dong. Cara mendapatkan beritanya, pemahaman masalahnya, begitu. Akhirnya Cross-checknya gitu loh. Sehingga Akhirnya kan memunculkan jurnalisme yang berkualitas. Makanya saya sudah telepon Ibu Ketua Komisi 1, kok ini ada pasal jurnalisme investigatif dilarang. Tanggapan beliau Pak? Ya ini kan masih draft, belum diskusikan gitu. Kita juga nggak tahu mana versi yang asli, mana yang enggak, kita nggak ngerti. Gitu loh. Karena yang kita dapat saya udah baca itu, loh kok terlalu melebar gitu. Kalau Bang Tejo, sesama wartawan. Ini sama-sama jurnalis ya. Jurnalis itu kan pasti senangnya investigasi. Oh, iya dong. Supaya kita orang tahu. Kalau kita datang ke jumpa pers ternyata gitu. Oh, iya. Itu kan bukan nggak seru lagian kalau sudah gitu sudah ada media sosial. Oh, iya. Orang pengennya kedalaman kan. Iya, kedalaman berita. Makanya kita demo, Pak. Iya. Bapak yang mimpin, saya di belakang, Pak. Saya udah ngomong sama Bu Ketua Komisi, nanti kan kita diskusi. Itu nggak tahu aspirasi mana, semua ditumpuk di sana. Tetapi posisi kita kan begini, yang pasti undang-undang penyiaran harus mengalami penyesuaian karena ada beberapa yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi bukan yang ini. Pak, bagian mana menurut Bapak yang harus disesuaikan sesuai perkembangan zaman dari sisi pers? Kalau dari sisi pers, menurut saya kan udah ada undang-undang pers.
Ya, katanya Bapak kan harus disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti Enggak, ya ini kan undang-undang ada bagian- penyiaran. Kok tiba-tiba penyiaran, undang-undang iya. penyiaran ini ada masuk Betul. urusan Jurnalistik ya. jurnalistik. Ini kan menyangkut penyiaran. Gini loh, dalam dunia penyiaran ini kan ada perkembangan teknologi, perkembangan maju. Misalnya analog udah jadi digital. Undang penyiaran gitu loh. Termasuk juga cara masyarakat mengkonsumsi media udah berubah. Kita pakai horizon tahun 2000 ya. Ketika undang itu didirikan tahun 2002, diluncurkan 2002, belum ada yang namanya YouTube. Belum ada yang namanya Facebook. Belum ada yang namanya Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, saat ini beberapa poin di undang-undang penyiaran itu pengen mengatur itu semua. Padahal menurut hemat kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini ada undang-undang ITE, undang-undang telekomunikasi, undang-undang perlindungan data pribadi gitu loh. Makanya harus ada harmonisasi dan sinkronisasi supaya undang-undang penyiaran ini jangan menabrak beberapa klausul di undang-undang yang ada. Tepuk tangan tuh Bapak. Karena ini sebenarnya saya udah tahu latar belakang ini siapa yang minta undang-undang penyiaran ini. Nah itu. Artinya siapa itu satu orang Lembaga. Karena sekarang kalau semua orang juga pada akhirnya bisa semudah itu membuat sesuatu yang viral, Kak Novita, dari pandangan Kak Novita secara psikologi begitu ya, dampaknya apa jika memang yang berbau viral ini akhirnya ada yang memang membantu sebuah penanganan kasus, tapi juga ada yang kemudian tidak produktif. Menurut Anda gimana? Mumpung ada Pak Menteri. Sangat. Ini mungkin yang baru-baru saja ini kita ambil aja kasus gitu ya. Misalnya film yang sekarang lagi naik daun ya dengan rating 98,5 sangat tinggi sekali yang dibungkus dengan bentuk horor gitu dari poster-posternya. Tapi saya melihat bahwa netizen akhirnya melakukan investigasi sendiri sampai hari ini. Tadi kita membicarakan di dalam ruang Kasus Vina ya? Betul, panelis kita gitu. Dan yang kedua adalah kasus dari staf Kementerian Perhubungan yang akhirnya dinonaktifkan yang hanya gara-gara tidak ada investigasi. Lalu menurut saya sangat-sangat tidak etis untuk seseorang kehilangan jabatannya karena video yang dipotong-potong dan akhirnya dikeluarkan. Karena begitu nonton secara utuh sebenarnya dari videonya Jia, kalau kita lihat tidak seperti itu kejadiannya. Jadi jangan sampai itu jadi digunakan secara besar-besaran dan investasi ini sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan. Silahkan Pak. Enggak, kalau dalam posisi investigasi atau jurnalisme yang berkualitas saya mendukung. Karena tujuan kita ini kan membuka jurnalisme berkualitas. Kita ingin sosial media kita atau dunia atau platform-platform ini juga menyajikan jurnalisme yang berkualitas gitu loh. Nah, jurnalisme berkualitas pasti ada pendalaman, dalam investigasi. Nah, posisinya sebenarnya undang-undang penyiaran ini dari awal walaupun saya belum baca, saya di-doorstop sama media, Pak Menteri gimana soal jurnalisme investigatif? Jurnalisme harus investigatif dong. Kalau nggak investigatif nanti nggak dalam. Pak Menteri berdasarkan yang sudah-sudah, kalau sudah di draft itu banyak jadinya. Bukan, ini yang sudah-sudah loh, mulai dari undang-undang cipta kerja dan lain sebagainya. Akhirnya, nah gimana kalau kita nggak usah diskusi, kita demo, Pak Menteri yang mimpin, saya dukung. pokoknya gini. Kalau soal itu ya pasti nanti dengan cara saya akan komunikasi. Karena ini sebenarnya saya udah tahu latar belakang ini siapa yang minta undang-undang penyiaran ini. Nah itu. Artinya siapa itu satu orang lembaga. Lembaga berarti DPR. Lembaga atau Bukan. dunia usaha? Ini Komisi Penyiaran Indonesia. Oke. Yang merasa perlu bisa menjangkau penyiaran di media yang lain. Tidak hanya di media konvensional gitu. Tapi kok jadi melebar kemana-mana ya ininya. Tapi nanti kita akan komunikasikan terus lah ini. Oh jadi ini dasarnya dari KPI ya? Menurut yang DPR. kita dapat informasinya ini inisiatif dan banyak draft isiannya itu. Nanti kita breakdown satu-satu. Oke, kita pegang nih ya. Pernyataan dari Pak Menteri. Tepuk tangan dulu. Nggak usah. Oke, Kang Maman, silakan Kang Maman. Saya tertarik dengan itu usulan dari KPI.
ngurusin frekuensi milik publik dengan P3 SPS-nya aja mereka masih tertatih-tatih. Ngapain ingin memperluas tugas sampai mengurusi yang di luar frekuensi milik publik? Karena menurut saya ngapain duplikasi? Yang sudah diatur di sini ngapain diatur lagi? Iya kan? Ini ada undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang telekomunikasi. Bahkan salah satu direktur jenderal saya ngasih input, Pak, ini kok sampai ngatur frekuensi segala macam? Bu, ini lebarnya ke mana-mana dong. Ini undang-undang telekomunikasi udah ada. Ngapain diatur lagi di undang-undang penyiaran? Jadi yang perlu kita bongkar bersama-sama ini motifnya siapa, apa di balik ini? Dari kacamata Bapak yang pernah jadi wartawan dengan sekarang jadi menteri, kira-kira motifnya apa, Pak? Ini bukan curiga, tapi kan pasti ada pemetaan motif dong, Pak, yang sudah langsung ada instingnya begitu. Saya belum mau berspekulasi tentang motif. Ya udah sedikit saja mungkin cluenya, Tapi saya Pak. udah lihat ini nih ada apa? Ada upaya-upaya. Upaya untuk apa, Pak? Untuk membuat suasana kurang tepat lah untuk penataan dunia digital kita. Kita udah ngomongnya udah dunia digital. Memangnya kalau sudah masuk, apa keuntungannya bagi Ya ini lembaga kontrolnya itu? nggak bisa gitu loh, termasuk juga. Apakah ada kepentingan bisnis di balik layar atau gimana? Kalau kita nggak mau securiga itulah. Cukup ya. Maman ya, Pak ya? Cukup Kang Maman aja yang curiga. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Itu tadi satu berita viral yang memang sekarang lagi hangat terkait dengan undang-undang penyiaran. Yang kedua, Pak, ini soal-soal penyiaran itu juga Bapak kan juga ini kan lagi gencar ini tentang Starlink, Pak. Isu kita tuh ada 3. Untuk tadi udah dibilang soal kecepatan internet. Yang pertama coverage. Yang kedua adalah quality. Dan yang ketiga adalah akses stabilitas. Nah, 3 isu ini yang menjadi ranah yang problematika yang kita atasi. Starlink itu dengan teknologi satelit LEO-nya dia, Low Earth Orbit, yang dia cuma 400 sampai 500 km di atas permukaan bumi, ini mampu mengcover secara cepat daerah-daerah rural kita. Secara regulasi memang dia sudah memenuhi semua persyaratan yang kita tentang uji layak operasi, izin perusahaan, karena mereka beroperasi dengan nama PT Starlink Service Indonesia. Artinya entitasnya di Indonesia, cuman maksud saya nggak sekedar entitasnya perusahaan Indonesia. Iya dong. Pemerintah nggak boleh lepas tangan. Saya nggak mau Starlink ini kayak OTT, over the top. Yang terlambat kita atur kayak Netflix, Disney gitu loh. Disney Plus, OTT juga harus kita atur suatu hari. Karena pajaknya gimana? Masyarakat gimana? Tiba-tiba dia pelanggannya 1 juta di Indonesia. Cuma dia campur-campurin jadi pelanggan negara lain. Kita cuma 100.000. Terus kita kontrolnya gimana? Pemerintah. Supaya kita tidak kalah. Supaya kita tidak kalah dengan Elon Musk, apa yang akan dilakukan pemerintah, Pak? Enggak, kalau kita strict ke semangat level of playing field-nya sama. Kita nggak memberi karpet merah dalam pengertian dia dapat, yang lain nggak dapat. Nah, kalau yang lain dikenakan PPN PPH, dia juga harus kena PPN PPH. Jadi setelah kita kaji, ini akhirnya soal tata niaganya. Bayangin, ada satu isu, saya udah dikasih datanya, nanti saya akan tanyakan. Kenapa Starlink ini ada isu ya, dumping. Misalnya layanan kita yang dijual 700.000 sebulan itu, di Amerika $120. Artinya dijual lebih murah dibanding Kita. yang dijual di Amerika. di Amerika. Artinya itu apa, Pak? Nanti dulu alatnya, kalau yang di luar negeri di Amerika belinya 1.200, di kita cuma 7 juta. $400. Artinya apa itu? Dumping kan? Isunya jadi isu tata niaga. Teknologi Starlink itu canggih sekali. Semua orang yang saya ajak diskusi tentang Starlink dia canggih. Dan dia membantu kita untuk menutup semua area secara teknologi. Ini bicara tentang berarti semakin canggih, biasanya semakin gampang untuk diakses nantinya untuk anak-anak kita gitu ya. Berarti bicara tentang nanti akses, kalau saya concernnya adalah lebih kepada pengaturan. Untuk kita lihat ini game online, judi online. Itu tadi yang saya jelasin, Bu. Yang saya jelasin tadi, NOC-nya di Indonesia, customer service-nya di Indonesia, Betul. NOC di Indonesia atau Net Setuju Operation sekali. Center itu di Indonesia adalah kita bisa tahu. Kan misalnya ada pelanggan 1 juta, ini pelanggan ini ada nggak yang main judi online?
Ada nggak yang mengakses pornografi dan sebagainya? Begitu. Kalau nggak ada NOC di Indonesia, kita nggak bisa kontrol. Memang kita harus akui secara teknologi ini membantu untuk urusan coverage dan konektivitas untuk daerah-daerah rural. Sangat membantu teknologinya. Nah, kalau dari harus soal kita antisipatif, prestis dan gengsi dampak. Pak Tejo tadi? Ya kita usahakan lah. Yang pasti kita apa perlu pakai baju Bali juga terserah aja. Iya. Kalau dia pakai celana pendek juga, Pak. Kita juga mau menyesuaikan gitu. Oke, baik, terima kasih. Good point. Ini kalau budayawan memang harus ada ini ya, Iya. pride budaya kita juga Bukan harus. cuma budaya. Enggak, aku enggak rela. Aku enggak usah sebut pakai jas lengkap, pakai rencana. Dia pakai kaos t-shirt. Mbak Tejo memaknainya apa? Ngemis-ngemis banget kita, gitu loh. Inferiority-nya kerasa. Inferior. Kita jualan penduduk banyak. Potensi ekonomi besar. Mestinya sejajar dong, gitu loh, Pak. Ya, Ada superioritas jadinya ya. Harusnya perlu- Elon Musk kita- juga pakai jas harusnya. Ya, Ya. atau Kitanya yang pakai. Begitu kan pakai t-shirt juga. Gitu dong. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Tejo. Oke, Tapi saya pakai batik, Mas Tejo pakai ini, Oke, ini box dua ya. bagus. Iya. oke, baik, kita lanjut dulu ke box 2. Bapak pilih box nomor berapa? Oke, 1. Oh, bukan pilihan Pak Hari dulu nih. Oh, ya, itu tidak. Baik, kita buka box nomor 1, topiknya kritik asik. Oke. Ini memang 1, 2, 3 masih ada sisa-sisa residunya ya. Iya. Oke, kritik asik langsung ke Putu. Sisa-sisa Masih boleh bahas Starlink-nya nggak sih? Langsung ke ininya aja, kritik Iya. asiknya aja ya. Oke, sekarang mungkin lo dari sisi ini deh Pak. Kita tahulah sudah banyak sekali judi online ya Pak ya. Judi online itu udah sehari-hari. Jadi kayak saya kadang lagi ngantri beli kopi, di depan orang main judi online gitu. Nah, padahal kan selama ini Kominfo udah selalu melibas lah segala macam, tapi kok masih ada aja. Apakah jadi yang perlu dididik orangnya apa Kominfo-nya harus lebih giat nih Pak? Jadi, gimana? Nah, ya itu namanya perang di dua front dong. Kan ini bukan soal memilih dan bukan pilihan. Ini orangnya apa? Kitanya lebih keras enggak? Dua-duanya harus paralel. Literasinya penting ke masyarakat. Pokoknya sosialisasi terus di mana-mana. Saya selalu ngomong di mana, udah nggak akan kaya main judi online. Itu mimpi. Makanya kita punya ketetapan hati untuk judi online kita nggak ada kompromi. Gitu. Ya tentu saja kan nggak bisa kita sendiri Kominfo. Apa kendalanya, Pak? Kendalanya tadi, satu, dia ini ngerubah semuanya, IP-nya cepat berubah. Oke. Kedua, ini kan namanya judi online ini kan borderless. Ini kan transnasional, lintas negara. Gitu loh. Jadi dioperasikan di server-server di negara-negara yang melegalkan judi. Kamboja. Kamboja, Thailand. Tapi dari sistem cyber kita memangnya tidak ada. Loh bukan, kalau udah borderless kita mana bisa kita tahu nih dari mana. Si Starlink itu nggak bisa jadi firewall judi online, Pak? Kita kalau saya sebagai Menkominfo sudah menyurati secara resmi semua operator telepon. Jadi kita ini perang di dunia yang benar-benar ini perang lawan hantu kan judi online ini. Tantangannya izin Pak untuk Facebook, Instagram yang begitu besarnya, kenapa Pak sampai Enggak, sekarang masih boleh? mereka juga nggak mau nerima iklan lagi dari Facebook, mereka udah komit sama kita udah nggak nerima iklan dari judi online. Ini dia nyusupin, namanya nama istilahnya phishing. Betul, iya betul. Iya. Bukannya resmi. Tapi itu tidak bisa ya, maksudnya Ya dipantau, kita bisa, kita bekerja sama. tutup. Akhirnya dipindah lagi, dia bikin lagi. Gitu loh. Ini perang semesta. Karena ini anak-anak Pak yang korbannya untuk Bukan judi hanya online. anak-anak, ekonomi keluarga. Kalau dibilang anak-anak ini 17 sampai 20 tahun. Karena 249 suaminya berjudi. Bisa nggak Bapak turunin angka ini? Nah, karena yang penting adalah rakyatnya tadi, Pak, terkait dengan judi online, prostitusi online yang berbau online seperti itu, mafia online, Game online. game online. Nah, ini gimana, Pak? Bisa atau tidak? Karena kan ini kan waktu Bapak sebagai menteri, ini kan Oktober. Apa targetnya untuk bisa Ya, targetnya kemudian? kita sekarang gini loh, kalau baik kuantitatif ya, sepanjang 2017 sampai sebelum saya jadi menteri itu Juli 2023 itu Kominfo men-take down sekitar 800.000
situs judi online. Tapi itu berbaik kuantitas. Saya nggak senang. Saya bilang bukan soal kuantitas ini. Ini yang penting rakyat masih main nggak? Kita tutup semua pipa-pipanya. Rakyat jangan sampai, terutama rakyat kecil jangan sampai main gitu. Nah, kita terus mensosialisasikan itu. Makanya tolong teman-teman influencer atau apapun, pokoknya judi nggak bikin kaya. Karena mimpinya rakyat kecil ini judi jadi kaya, ini salah. Judi itu nyusahin gitu. Makanya saya kalau kampanye, kalau ngomong di daerah saya bilang, kalau punya pacar, siapa yang punya pacar ini nih? Punya pacar suka main judi online, putusin aja. Kayak gitu. Oke, Kang Maman silakan. Saya ngasih target sederhana aja deh Pak Budi. Iya. Pengadilan Agama Bojonegoro bilang Januari sampai April di Bojonegoro 971 pasangan suami istri bercerai. 722 yang ngajukan itu istri. Karena 249 suaminya berjudi. Bisa nggak Bapak turunin angka ini? Kita sedang melakukan studi dengan Lembaga Demografi UI. Bahkan kita lagi rencana, ini coba kota-kota ini fenomenanya apa? Makanya studinya tadi itu, dampak ekonomi keluarga akibat judi online. Ini bisa kriminalitas, bisa ke pinjol ilegal, ujungnya perceraian. Makanya saya kemana-mana bilang, udah pokoknya yang punya pacar main judi online, ceraikan aja, putusin aja. Gitu loh. Karena ini merusak, gitu loh, merusak merusak ekonomi keluarga, gitu loh. Ujungnya ke pinjol ilegal. Pinjol ilegal, ini adik kakak nih, kakaknya judi online, adiknya pinjol ilegal. Kalau pinjol legal belum tentu. Kalau pinjol ilegal tuh gampang, proses minjemnya gampang, meminjam 10 juta, langsung cepet, gitu. Terus jadi gali lubang, tutup lubang terus kan. Nah, adik ini pinjol ilegal. Nanti ujungnya kalau itu kan ke kriminalitas, ke penipuan, kehancuran keluarga. Nah, karena itulah kita concern pada bagaimana rakyat kita ini, masyarakat kita terutama berpenghasilan menengah bawah ini harus kita lindungi dari pengaruh judi online. Karena saya udah bilang artinya ini, menjawab pertanyaan Kang Maman tadi, bisa nggak Pak? Mungkin tadi tantangannya ya, menurunkan dia harus target. bisa. Cuman begini loh, ada pertanyaan dari teman saya juga di tim saya juga nanya, Pak, ini kok reaksi anti judi online ini dari lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan kok kurang kenceng nih dorong anti judi online-nya. Yes. Itu juga pertanyaan loh. Setuju. Iya kan? Kalau dari kita kenceng, kita nggak ada remnya. Jadi menurut Bapak siapa yang harusnya paling berperan lebih kenceng lagi untuk anti judi online? Begini, kalau kita bicara soal partisipasi masyarakat, maka pemberantasan judi online ini harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. CSO, Civil Society Organization, lembaga keagamaan dan lain-lain harus ikut terlibat dong. Cuma teman-teman nyeletuk. Waktu analisa dia nyeletuk begini, Pak Menteri, ini jangan-jangan tokoh-tokoh agama ini nggak tahu kalau dia orang lagi megang handphone itu lagi dia main judi, apalagi chatting nggak bisa bedain tuh. Saking canggihnya, Henry kusuk gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba lagi ngecek ya. Karena sama-sama di handphone. Gini loh, judi konvensional kamu jelas. Wah, orang lagi main kartu. Loh, kok agama? Enggak nih. Nggak bisa bilang, wah kamu main judi, gitu kan? Ini pertanyaan jebakan nih kan. Kalau jelas, kamu kan jelas gitu. Kalau gue bilang iya, berarti wow pasti suka main nih. Ini jebakan. Iya kan? Kalau judi offline kan bisa langsung kelihatan. Toko-toko agama di daerah bisa langsung lihat. Oh ini judi online ini kan aktivitasnya. Kalau masuk kerjasama Kominfo dengan Kemendikbudristek misalnya sejak dini, semua udah kementerian lembaga udah terlibat. Bukan hanya hal narkoba, tetapi judi online ini bagian daripada pembentukan karakter sejak masih PAUD gitu loh Pak. Iya ini udah jadi concern nasional kita judi online, makanya disuarakan terus saja bahwa ini tantangan terberat kita betul. Ini kan kemajuan digital ini kan menyisakan satu baik, satu dampaknya, residunya. Nah ini judi online ini termasuk residunya gitu loh. Oke, yang harus kita berantas. Nah tentu ini pekerjaan besar. Mbak Tejo dulu. Pak Menteri, saya setuju tadi. Ini menyikapkan harus melibatkan banyak sektor untuk karena kurang kencang reaksinya terhadap anti judi online, ya Kang Maman ya. Saya sama Kang Maman mau terlibat di situ kalau diminta atau tanpa diminta. Cuman masalahnya judi ini kan mimpi, seperti Pak Menteri bilang. Kalau ini dihilangkan, ada nggak mimpi yang bisa Pak Menteri kasih untuk rakyat Indonesia? Yang pasti ini diulangi lagi nih untuk mempertegas ya. Bahwa judi buat rakyat kecil itu mimpi yang salah. Nggak ada orang kaya karena main judi.
orang bisa kaya karena kerja keras, bukannya main judi. Gitu loh. Itu dulu supaya kita sosialisasi kemana-mana. Nggak mungkin lu kaya lah. Main judi, bohong lu. Tipu bandar lu. Iya kan? Maaf Pak Menteri, tapi kadang-kadang mereka itu menang 5.000 perak, senang Pak Menteri. Gua Karena baru mimpi ngecek tadi nih, yang menang disebut 5.000 nih. Karena ada mimpi. Saya ulangi lagi, dulu waktu zaman Pak Harto ada SD-SB, Iya. ya kan? Tiap Kemis. Itu kenapa kuli-kuli bangunan, semangat nunggu hari Kemis. Iya, Ada karena yang ditunggu. dikocok. Nah, ini gimana? Oke, aku mau ikut anti judi online, tapi tolong kasih mimpi rakyat Indonesia mau mimpi apa gitu loh. Apa negara yang gemari Pahlawan Jinawi bisa nggak? Apakah Ya kesehatan? itu tugas kita bersama bahwa rakyat ini harus dibawa kepada mimpi bahwa kita punya 21 tahun terbaik buat bangsa ini untuk bisa menjadi negara maju. Ini adik-adik ini nih 21 tahun, karena rata-rata umurnya 25-an kan ya, 20 ya. 21 tahun lagi baru 40-an. Jadi Indonesia bisa jadi negara maju karena Indonesia punya semua potensi yang dimiliki syarat dan prasyarat untuk Indonesia menjadi negara maju. Di seluruh dunia dalam sejarah, di Asia ya, cuma 4 negara yang bisa konsisten 20 tahun pertumbuhan dan sekarang dia melompat jadi negara maju. Yang pertama Korea, Cina, Taiwan, dan Singapura. Cuma 4 negara. Dia konsisten tuh 20 tahun sehingga jadi negara maju seperti sekarang. Nah kita harus memanfaatkan momentum 20 tahun ini untuk bisa menjadi negara maju. Dan potensi itu ada. Tapi bagaimana dengan tontonannya, Pak Menteri? Tontonan anak-anak kita sekarang, KPI sibuk dengan menyensor, memblur-blur tontonan yang dia. ada. Itu mesti ditanyain Tapi KPI, saya kan nggak mau ngomentarin KPI. Tapi begini, posisi saya bilang, kita setuju bahwa perlindungan anak penting. Karena saya langsung selalu berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pokoknya konten yang tidak boleh diperuntukkan untuk anak-anak, kita harus jaga. Tapi kan selalu ada, selalu beberapa penyelenggara penyiaran atau OTT itu kan selalu disclaimer. Kebijakan pemirsa diharapkan. Dia declare ini 17 tahun ke atas. Kita juga kan nggak mau melarang Mas Jiro Tejo dan Mas Hendy, kita batas-batasin, dia udah dewasa, ntar tontonannya kita batas-batasin juga nggak boleh kan. Yang penting kita lindungi anak. Gitu. Oke, baik. Tunggu, kita sudah dulu box kali tepuk tangan dulu. Teman-teman, oke ya, semangatnya ditahan dulu. Tapi sebelum kita masuk ke box ada Apa lagi? beberapa interview pernyataan dari rekan-rekan. Kita akan tampilkan video yang satu ini. Saya mau nanya nih, kira-kira ada nggak ya program pemerintah yang memberikan kuota gratis kepada siswa-siswinya agar tetap mengikuti pembelajaran secara daring tanpa ada hambatan sedikit pun? Apa langkah pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar supaya mereka dapat menggunakan internet secara efektif dan aman? Gimana sih upaya pemerintah dalam memastikan kuota internet yang terjangkau dan memadai bagi pelajar, terutama di daerah-daerah terpencil? Mohon bantuannya untuk dijawab, Bapak. Terima kasih. Oke, saya jawab. Langsung Pak, apa nih janji untuk teman-teman tadi? Sebentar lagi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mengeluarkan regulasi mengenai child online protection. Kalau bahasa Indonesianya adalah perlindungan anak di ruang digital. Jadi memang yang sekarang harus diliterasi bukan anak-anak aja, orang tuanya harus diliterasi. Jadi bagaimana menjadi orang tua di era digital, karena anaknya lebih canggih dari emak dan bapaknya. Gitu. Tapi perlindungan anak di ruang digital penting. Jangan sampai anak-anak kita mengkonsumsi sesuatu yang belum waktunya. Gitu loh. Kalau tadi kuota gratis untuk siswa gimana Pak? Ya itu nanti urusan, karena ini urusan fiskal ya, kita harus diskusi lintas lembaga lah. Kalau saya sih mau, tapi kan anggarannya mesti dari Kementerian Keuangan. Baik, nanti pokoknya kita dukung. Yang pasti ini internet ini atau bahasa ininya akses konektivitas ini atau bahasa lebih gampangnya sinyal ini udah menjadi kayak oksigen. Buat Oksigen masyarakat kedua kita. ini. Jadi udah semuanya sangat berkepentingan. Kayaknya lebih susah, lebih nggak ada air daripada nggak ada sinyal. Nah, Lagi buat anak-anak muda. Ya, tapi satu hal tadi kan Bapak menyampaikan ini tergantung lembaga lain, khususnya dari Kemenq ya Pak ya. Nah, apa harapan untuk Kemenq untuk mewujudkan mimpi anak-anak tadi Pak? Bahwa anak-anak Indonesia ini bermimpi memiliki akses yang baik terhadap konektivitas atau sinyal internet sehingga mereka bisa menggunakan internet untuk
menggapai mimpi-mimpi mereka, menciptakan mimpi-mimpi mereka. Karena internet ini kan dunia tanpa batas. Sekarang dengan internet, semua orang bisa lebih cepat belajar, bisa cari tahu. Saya selalu bilang ke anak saya dulu zaman papa masuk ke perpustakaan nyari satu buku bisa 2 jam. Sekarang dengan internet dalam 1 detik kamu bisa dapat banyak bahan, gitu kan? Memangnya sesusah itu Pak anggarannya nggak ada? Bukan, itu nanti kebijakan-kebijakan lain kan. Itu, tapi Pak. yang pasti kita dukung lah. Bukan ini nanti itu perdebatan teknokratis lah. Nanti prioritas mana gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita lanjut dulu teman-teman. Box selanjutnya Bapak nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. 1, 2, 3 semuanya terbuka ini ya. Ini sesuai urutan pilpres kayaknya nih. Data pribadi. Baik. Ya. Kita mau mengulas tentang sosok Pak Budi. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke ruang komunikasi dan juga data pribadi Pak, saya pengen tahu, tadi kan sempat kita bahas, nanti periode ini Oktober akan selesai. Nah, setelah itu ada apa nih untuk seseorang Pak Budi Ari? Apakah udah ada tanda-tanda akan berlanjut di pemerintahan yang baru atau ada karir yang baru Pak? Kita serahkan aja semua pada takdir sejarah gitu loh. Biarlah takdir sejarah kita menjemput. Itu bahasa ininya puitisnya begitu. Nggak, tapi kan gini lah Pak. Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti dalam pemerintah itu butuh budi. Pak Budi Ari ini sudah membuat sebuah karir path baru dalam sejarah karirnya anak-anak Indonesia. Dari wartawan jadi aktivis, relawan, wakil menteri jadi menteri. Pak Budi, itu kan tulisan bukunya Pak Budi 2015 sebelum jadi menteri. Iya. Masih ada darah jurnalisnya. Oh, iya. Tapi politisi kan bukan menjemput takdir sejarah. Saya tapi bukan politisi, saya aktivis kok. Ya, tapi itu bahasa aktivis dan bahasa ya. bahasa politis bukan menjemput tapi merebut takdir sejarah. Akankah Pak Budi merebut kembali 2024 nanti dengan juga jadi menteri tetap? Kita nggak merebut lah, kita udahlah terima nasib aja lah. Saya ini udah 1 titik, ibaratnya kita udah jadi menteri, ya. Selanjutnya dipercaya atau tidak oleh presiden wakil presiden terserah aja lah. Kalau kita mau pasrah aja, ditugaskan selalu siap. Tidak ditugaskan juga siap, begitu. Mungkin saya rewind beberapa waktu masih sebelum pemilu itu, Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, tugas keluar. Tapi untuk pertama kalinya seorang Menteri Luar Negeri yang tugas ke luar negeri, dikasih ad interim. Ad interimnya Pak Budi Ari. Nah, begitu terima tugas, ada 2 pertanyaan. Begitu diterima tugas, Budi, kau jadi ad interim luar negeri, apa reaksinya? Sebenarnya itu biasa aja, udah 200 kali kali. Menteri ad interim terjadi dalam 10 tahun. Cuman ini nggak tahu karena waktu itu kan ada heboh-heboh menteri mau mundur segala macam kan. Jadi kayaknya ad interim itu ada peristiwa biasa aja. Orang menteri keluar negeri harus ada ad interimnya gitu loh. Ini cuma dihebohkan aja karena ada isu menteri Kalau Menteri Keuangan ke luar negeri mungkin ada ini Menteri luar negeri di luar negeri kan memang tugasnya gitu. Kok gitu. Apa Pak Budi reaksinya ketika ditelepon Pak Jokowi yang benar Pak apa nggak gitu nggak? Kalau ad interim cuma berapa hari loh. Saya rasa Pak Budi Ari ini sudah membuat sebuah karir path baru dalam sejarah karirnya anak-anak Indonesia. Dari wartawan jadi aktivis, relawan, wakil menteri jadi menteri. Itu kan sebuah karir path baru tuh. Jadi kalau mau jadi menteri, anak Indonesia tuh bisa juga kepikiran dari mulai jadi wartawan atau jadi relawan dulu gitu. Nah, kebayang nggak akan ada yang mengikuti jejak seorang Budi Ari? Jadi relawan royalis, ntar juga jadi wamen, habis itu jadi menteri nih. Terinspirasi atau mengikuti ya nggak apa-apa juga. Nggak, gini maksud saya relawan jangan-jangan nanti jadi profesi. Profesinya apa? Relawan gitu. Supaya bisa jadi wamen dan menteri. Kita mau, ya itu hak lah. Orang berkarir di partai politik mau jadi menteri juga boleh. Orang mau jadi pengusaha jadi menteri juga boleh. Orang mau jadi dosen, profesor, guru besar atau rektor jadi menteri boleh juga, ya kan? Ada nggak sih Pak capaian yang belum terwujud sampai saat ini? Banyak. Yang dari mimpi kecil sampai dengan ketika Bapak sudah di posisi ini? Banyak, misalnya kerinduan kita soal satu nih, negara kita belum punya single map. Secara pribadi Pak? Pribadi nggak ada.
Justru sudah jadi menteri udah menurut saya apa sih lagi sih? Yang Udahlah. paling suka itu jadi posisi apa, Pak? Selama dari dulu sebagai aktivis sampai sekarang menjadi seorang menteri. Paling enak yang mana? Paling enak, paling dinikmati gitu. Kalau harus memilih. Ya jadi menteri enak. Enaknya apa Pak kalau Ya, jadi enak. menteri Pak? Kita bisa Diundang Q&A. bisa menjawab Q&A satu, ya kan? Itu paling Kedua, kita bisa merealisasikan, eksekusi beberapa cita-cita kita. Karena bicara soal pribadi nih, saya keluar UI 90, Mas Budi jadi Masuk. ketua BPM 94, Iya. masuk. Kalau saja masih jadi ketua BPM dan melihat sekarang biaya kuliah di Indonesia mahal banget, lebih murah di luar Mas kena negeri, ITE loh, kena ITE. lebih murah di. Kena ITE loh. Ya. Waktu itu saya demo, saya masih Nah, makanya kok anak-anak sekarang nggak mau demo ya uang kuliah ya. Saya dulu naik dikit saya demo. Unsur demo. Nah, masih mau dilakukan itu nggak Pak? Ya, Demi bukan. anak-anak kami supaya kuliahnya tetap bisa dengan murah. Gini loh, saya waktu kuliah itu 1 semester kita bayarnya 180.000 per semester. Saya masih Kang Maman 120.000 atau 60.000? 40.500. Saya 18.000. 18.000. Ya, Saya makanya. 275.000 Pak. Paling mudah soalnya. Nah, Jadi maksud saya kita dulu murah. Nah sekarang kenapa mahal, ya kan? ya. Ya anak-anak sekarang suruh itu dong. Iya kan? Saya nggak mau ngomporin anak demo, cuman Itu maksud mungkin saya, gara-gara demo jadi nggak lulus-lulus Pak ya loh saya justru skripsinya ya. duluan demo, justru nggak mau lulus cepet-cepet. Gitu aja. Memangnya menurut Bapak anak-anak zaman sekarang itu seperti apa sih Pak? Dibandingkan mungkin di zaman Bapak? Apa yang perlu Ini terjadi diperbaiki? lompatan, jadi perubahan. Kita nggak mau menyalahkan generasi sekarang ya. Cuman masanya memang udah agak berbeda dengan tantangannya dengan generasi kita sebelumnya. Misalnya generasi 98, sekarang udah generasi 2000-an, terus udah Gen Z, beda lagi. Dan kita nggak bisa bilang anak-anak sekarang harus seperti kita dulu, karena memang beda tantangannya. Baik, berarti boleh ya Pak, nanti nitip salam untuk Kemendikbud, boleh datang ke Q&A Pak? Boleh. Ya dia harus mencapai Minta target. tolong ya Pak, boleh Gitu. Oh. dibantu untuk Boleh, kesini. boleh. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih untuk box data pribadi yang akhirnya data pribadi orang juga kita bahas di situ ya. Selanjutnya box nomor berapa Pak? Nomor berapa? Nomor 5 ya? 5. 9. Oke, box nomor 9 ya. Oke. Kita buka box nomor 9. Miskom, Miskom. tepuk tangan dong. Pak, saya mau tanya sebelum kita nanti Ini ada miskom singkatannya Miskomunikasi. miskomunikasi atau miskin komunikasi? bisa dua-duanya. Bisa, karena miskin komunikasi artinya diem aja. Bapak termasuk orang yang suka miskom nggak Pak? Enggak, karena kita kalau komunikasi harus jelas. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan memulai games ya. Saya mohon untuk sama-sama untuk bangkit berdiri. Oke. Bapak boleh berkenan untuk di paling depan diikuti Bang Hensat, Gimana? Mbak Main Tejo, apa ini? Kak Novita, Wah. Mas Kuku dan juga Kang Maman. Oh, ngadep kemana? Menghadap ke kamera, rekan-rekan Oh, Vicky situ. boleh diarahkan. Lanjut ya. Sekarang lagi Bang Hensat. Oh iya, ini ngerjain ini sih. Oke. Oke. Dia ketok kita dulu. Ketok. Oke. Itu. Ini begitu rubah ininya berubah. Oke, silakan. Oke. Coba, Kang. Oh, ini joget gemoy bisa. Benar Pak? Apa? Tebak aja. Olahraga, senam pagi. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Ini hanya untuk Ya, relaksasi karena Bapak dari tadi kan duduk terus ya. Jadi biar lebih rileks. Nah, sekarang Pak, boleh nggak sih value atau moto hidup Bapak dalam berkarir, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu apa Pak resepnya Pak? Yang penting kalau senang jangan terlalu senang, sehingga kalau sedih jangan terlalu sedih. Caranya gimana Pak? Ya pokoknya kalau dapat sesuatu udah senang sekali aja udah diem, habis itu ke depan lagi gitu. Banyak anak-anak zaman sekarang itu kan mulai kemudian melihat misalnya jejak karir orang-orang sukses seperti Bapak. Itu ternyata ada prosesnya, tapi sekarang kadang pengennya serba instan. Bahkan ujung-ujungnya pengen segera kaya dan dapat uang yang banyak. Menurut Bapak, apa makna uang
bagi kebahagiaan seseorang? Begini, saya nggak mau menyalahkan anak-anak muda sekarang kenapa dia pengen siklus yang cepat. Ya, karena juga di dalam banyak dunia itu semua siklus cepat. Misalnya begini, satu perusahaan dulu itu 40 tahun dia baru sukses. Satu perusahaan misalnya kita sebut McDonald atau apa perusahaan makanan atau perusahaan apa Johnson & Johnson misalnya di Amerika tuh. Dia siklusnya untuk hebat itu 50 tahun. Terus menurun 30 tahun. Sekarang siklusnya satu perusahaan bisa hebat cuma 5 tahun. Gitu loh. Artinya kan di sektor bisnis aja siklusnya melompat cepat. Sehingga kita jangan menyalahkan anak-anak punya mimpi untuk lebih cepat gitu loh. Mencapai sesuatu. Karena apa? Karena di sektor lain juga bergerak sangat cepat gitu loh. Anak-anak muda itu pengen cepat mencapai sesuatu itu bagus. Karena dunia ini kan udah digitalisasi, makin cepat sesuatunya. Dia ingin cepat mencapai sesuatu, nggak ada salahnya. Cuman persoalannya bagaimana konsistensinya. Jangan udah di atas terus terpuruk. Gitu. Ya memang inilah prinsip-prinsip hidup, tantangan hidup ini memang kita harus sikapi dengan penuh apa. Ya, dinikmati aja Pak ya. Kita nikmatin aja. Biarlah takdir menjemput sejarahnya sendiri. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik pemirsa, itu tadi adalah perbincangan kita malam hari ini yang penuh inspirasi dari sosok seorang Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Ari. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi Anda dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaannya dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju saya pada malam hari ini. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Yohana Margarita undur diri. Saksikan Q&A di episode selanjutnya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik. Pak, terima kasih ya, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.